Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar IPA ya di subtema 3. Silahkan dibuka halaman 231. Oke, sebelum belajar kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, di sini ada cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia. Anak-anak, organ peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran atau tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Nah, darah itu sendiri berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Adapun paru-paru berfungsi menyuplai oksigen yang akan dibawa darah ke seluruh tubuh. Nah, organ peredaran darah pada manusia ini dapat mengalami gangguan oleh penyakit atau berbagai kelainan ya. Misalnya ada jantung koroner. Nah, jantung koroner ini merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Anak-anak, penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak ya, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Nah, penyumbatan pembuluh arteri ini dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Gangguan organ peredaran darah salah satunya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat ya. Misalnya banyak mengkonsumsi makanan berlemak dan berkolesterol tinggi, mengkonsumsi alkohol, tidak berolahraga, serta kebiasaan merokok. Nah, anak-anak, selain pola hidup yang tidak sehat, gangguan organ peredaran darah juga dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan kelainan sejak lahir. Anak-anak, organ peredaran darah perlu kita jaga ya, agar kita terhindar dari gangguan peredaran darah. Nah, berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan pada organ peredaran darah. Untuk jantung koroner, cara mencegahnya berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, kemudian mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Penyakit hipertensi dan hipotensi, berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Untuk penyakit varises, kita juga sama berolahraga secara teratur, banyak meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Nah, untuk penyakit anemia, kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan kandungan zat besi dan vitamin C ya. Nah, kalian sudah tahu kan cara mencegahnya? Silahkan kalian terapkan di rumah agar kita terhindar dari gangguan atau penyakit pada organ peredaran darah. Semoga kita sehat selalu. Amin. Nah, anak-anak, selanjutnya buka halaman 233. Ini ada cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Nih, contohnya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan pencegahannya nih. 1. Ada demam berdarah. Anak-anak, demam berdarah ini disingkatan dari demam dengue atau disingkat DBD. Merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Virus ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini mengeluarkan virus ke tubuh manusia melalui gigitan. Nah, setiap tahun penderita DBD di Indonesia semakin meningkat ya, terutama pada musim penghujan. Nah, oleh karena itu, program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+ perlu digalakkan. PSM 3M yaitu pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras, menutup, dan mengubur. Adapun program 3M yaitu meliputi yang pertama, menguras atau membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, dan penampungan air lemari es. Yang kedua, menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, kendi, dan toren air. Yang ketiga, mengubur atau memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD. Nah, tadi kan 3M yang biasa. Adapun yang dimaksud dengan 3M+ adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti yang pertama, menaburkan larvasida atau lebih dikenal dengan abate pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan. 2. Menggunakan obat nyamuk atau lotion anti nyamuk. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. 4. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Yang kelima, menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang keenam, mengatur cahaya
cahaya dan ventilasi dalam rumah. Yang ketujuh, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk. Ayo, jangan jorok berarti ya, supaya nyamuk DBD-nya itu tidak bersarang di rumah kita. Nah, anak-anak, yang kedua ada penyakit hemofilia. Nah, penyakit ini adalah penyakit darah yang sulit membeku. Akibatnya, pendarahan berlangsung lebih lama saat tubuh mengalami luka. Nah, penyakit ini merupakan penyakit keturunan ya anak-anak. Penyakit ini tidak dapat diobati, tapi dapat dicegah. Cara pencegahannya yang pertama, menjaga kebersihan gigi agar terhindar dari penyakit gigi dan gusi yang dapat menyebabkan pendarahan. Yang kedua, menghindari olahraga yang melibatkan kontak fisik. Lakukan olahraga yang disarankan oleh dokter guna menguatkan otot dan sendi. Yang ketiga, melindungi diri dari luka, misalnya berkendara dengan menggunakan helm atau sabuk pengaman. Yang keempat, menghindari penggunaan obat pengencer darah yang dapat menghambat pembekuan darah. Yang kelima, menghindari obat nyeri yang berpotensi meningkatkan pendarahan. Yang ketiga ada anemia. Anak-anak, anemia adalah penyakit akibat kekurangan sel darah merah. Nah, di masyarakat kita, anemia ini dikenal dengan istilah kurang darah. Ingat ya, kurang darah atau anemia ini berbeda dengan darah rendah. Nah, cara pencegahannya yang pertama, meningkatkan asupan makanan yang berupa zat besi, misalnya kangkung dan bayam. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang dapat membantu menyerap zat besi, misalnya pisang, pepaya, dan wortel. Yang ketiga, mengurangi atau membatasi minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, misalnya kopi dan teh. Yang keempat, kita bisa melakukan transfusi darah. Nah, anak-anak, yang keempat ada penyakit leukemia atau sering disebut kanker darah. Anak-anak, leukemia ini terjadi karena tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih ya, sehingga sel darah putih ini akan memakan sel darah merah. Nah, cara pencegahannya kita bisa mengurangi makanan instan atau yang dibakar dan digoreng. Kita harus berhenti merokok dan meminum alkohol. Harus rajin berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat. Selanjutnya yang kelima ada penyakit thalassemia. Nah, ini adalah penyakit kelainan darah turunan yang ditandai oleh adanya sel darah merah yang tidak berfungsi secara normal. Anak-anak, penyakit ini tidak dapat disembuhkan ya, karena penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Tapi penyakit ini bisa dicegah. Nah, cara pencegahannya adalah yang pertama, melakukan transfusi darah secara rutin untuk menjaga kadar hemoglobin di dalam tubuh kita. Yang kedua, menghindari makanan yang diasinkan atau makanan asam dan produk fermentasi yang dapat meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Nah, anak-anak, selanjutnya kita buka halaman 240. Di sini ada cara menjaga organ peredaran darah. Anak-anak, gangguan organ peredaran darah dapat terjadi karena kelainan bawaan atau pola makan atau pola hidup yang tidak sehat ya. Nah, salah satu gangguan pada organ peredaran darah adalah jantung koroner. Gangguan tersebut dapat dibuat dalam bentuk diagram alur seperti berikut ya. Nih, jantung koroner. Mula-mula arteri koroner menjadi mengeras dan menyempit karena plak ya. Lalu aliran darah ke otot jantung semakin sedikit dan semakin sulit. Kemudian otot jantung tidak bisa mendapat darah atau oksigen yang dibutuhkan. Akhirnya timbul rasa nyeri yang khas, dan jika arteri sampai tertutup total, maka terjadilah serangan jantung. Anak-anak, kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting ya, sehingga kita harus menjaganya. Apa saja sih cara menjaga organ peredaran darah pada manusia? Yang pertama, kita menjaga pola makan. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, mengurangi makanan yang berlemak. Yang keenam, menghindari rokok dan minuman beralkohol. Nah, yang ketujuh, mengkonsumsi makanan yang berserat. Nah, anak-anak, tugasnya ada di halaman 245, evaluasi subtema 3 pelajaran IPA ya. Kalian isi di LKS, kemudian masukkan jawaban kalian ke link yang akan Ibu share di WA group. Oke, materinya selesai. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam ya. Semoga materi yang Ibu sampaikan
diharapkan bisa kalian mengerti. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.